Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi asinkronus perkuliahan teori relativitas. Ini merupakan pertemuan keenam ya, yang sedianya kita laksanakan secara onsite, tapi terkendala teknis sehingga kita laksanakan secara asinkronus. Oke, saya tulis dahulu penandanya. Jadi ini pertemuan ke-6 ya, ini pertemuan terakhir dan ini materi terakhir yang nanti kita akan ujikan lewat UTS. Nah, materi besarnya pada pertemuan hari ini adalah transformasi kecepatan relativistik. Ya, istilahnya seperti itu ya. Jadi eh, transformasi kecepatan relativistik. Oke. Sekedar untuk mengingatkan lagi bahwa di pertemuan yang sebelum-sebelumnya eh, kita telah mengetahui bentuk atau faktor transformasi gamma gitu ya. Ini poin-poin yang harus kita recall dulu. Jadi kita punya definisi gamma yaitu adalah 1/akar dari 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Kemudian kita juga punya bentuk transformasi yang menghubungkan antara X dan X aksen. Saya perlu menggambarkan lagi kerangkanya mungkin ya. Jadi kalau kita punya em, suatu pengamat yang berada di S, kemudian ada pengamat lain yang dia itu berada di S aksen. Coba kita, salah. Coba kita sketsakan dulu. Itu ya, kayak anggap untuk kemudahan kita mereka hanya bergerak searah dengan sumbu X saja. Jadi si S aksen ini kita kasih label terlebih dahulu. Ini S aksen. Jadi di sini ada suatu pengamat, di sini pun ada suatu pengamat. Ini S aksen yang dia itu hanya eh, bergerak atau kita sederhanakan gitu ya peninjauannya si kerangkanya itu hanya terbedakan di sumbu X saja. Ini X, ini Y, ini Z. Artinya apa? Artinya si X aksen itu nanti terhubung dengan X melalui persamaan transformasi seperti ini. Sudah kita bicarakan di pertemuan sebelumnya. X aksen sama dengan gamma dalam kurung X kurang VT. Tapi untuk Y aksen itu kita nyatakan sama dengan Y dan Z aksennya pun kita samakan dengan Z. Artinya eh, si si kerangkanya itu hanya bergerak sepanjang sumbu X. Kemudian untuk T, dan saya tulis di sini saja untuk T aksen ya. T aksen itu terhubung dengan T itu melalui bentuk transformasi gamma dalam kurung T ya. T dikurangi dengan Vx dibagi dengan C kuadrat. Oke, ini silahkan dicek lagi untuk bentuk-bentuk transformasinya. Nah, yang akan kita eksplorasi di pertemuan hari ini, misal ada case, saya gambarkan di sini gitu ya. Misal ada case ketika suatu pengamat di bumi, ini Earth gitu ya. Katakanlah seperti itu, ini ada seorang pengamat yang mengamati ada suatu pesawat antariksa. Nah ya, gambarnya gini lah ya. Ini ada suatu pesawat antariksa itu atau bulat mungkin ya. Nah, kita gambarkan. Nah, seperti ini pesawat antariksanya gitu ya. Ini ada itu ya terbang ke arah sana gitu bergerak dengan kecepatan V relatif terhadap yang ada di bumi gitu ya. Dan di dan dari pesawat antariksa ini ditembakkan sebuah peluru atau rudal gitu ya
yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Ini V pesawat, ini V rudal, katakanlah seperti itu. Nah, tapi si VR-nya itu relatif terhadap si pesawat ini. Ini P gitu ya, pesawat. Ini Earth. Nah, apabila diamati oleh seseorang yang ada di bumi, itu kecepatannya akan berapa? Kalau coba kita angkakan sekilas atau sederhana gitu ya. Kalau katakanlah si PV-nya itu misal 0,85 C, artinya dia kecepatannya kan harus dekat dengan kecepatan cahaya. Kemudian si VR-nya juga 0,35 C, tapi relatif terhadap si pesawat ini, maka diamati oleh bumi, itu ya, oleh si bumi, V, atau ini kita kasih label lah ya, seperti di mekanika klasik, ini V P terhadap Earth gitu ya, ini VR terhadap pesawat. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan si rudalnya itu terhadap Earth. Nah, kalau kita pakai penjumlahan kecepatan Galileo, tentu kita akan dapatkan bentuk sebentar. Tentu kita akan dapatkan bentuk penjumlahan biasa, seperti yang sering kita contohkan di kelas. Kalau eh, apa seorang anak naik motor ke arah timur, kemudian eh, dia melemparkan batu gitu ya dengan kecepatan sekian searah dengan arah geraknya, maka orang yang di pinggir jalan melihatnya itu si kecepatannya itu dijumlahkan saja. Jadi PRE ini berapa? Ini adalah VPE ditambah dengan VRP. Seperti itu. Jadi tinggal dijumlahkan 0,85 ditambah dengan 0,35, yang ini nilainya adalah nanti lebih besar dari kecepatan cahaya gitu ya. Ini 1,2 C, dan ini tidak boleh gitu, karena tidak boleh ada jalaran signal atau perjalanan informasi atau pergerakan materi yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Nah, bagaimana untuk mengkalkulasi hal semacam ini? Maka kita harus nyatakan kecepatan relativistiknya ini juga memiliki bentuk transformasi yang terkait dengan faktor Lorentz gamma ini. Itu poinnya. Jadi kita akan berusaha untuk merumuskan gitu ya eh, persamaan kecepatan relativistik, gampangannya seperti itu. Oke, kalau kita punya bentuk seperti ini dan kita punya bentuk kecepatan, atau kita tambahi case-nya di sini ya, seperti yang ini. Jadi kalau ada suatu partikel yang bergerak ke sana, misal kita kita perumum dengan kecepatan U si partikelnya, maka si U ini nanti diamatinya itu oleh si S. Si partikel ini bergerak dengan kecepatan U itu terhadap si S, terhadap kerangka S. Tapi untuk kerangka S aksen, si U ini akan terlihat atau dinyatakan sebagai U aksen. Ya, tentu ini U itu adalah UX gitu ya, nanti UY sama UZ. Si U aksen juga UX aksen, UY aksen, tambah koma UZ aksen. Ya, katakanlah dia bergerak dalam eh, gerakan yang 3D itu ya, 3 dimensional. Nah, kita gunakan gitu ya. Kita gunakan definisi bahwa UX itu adalah DX dt, kemudian UY adalah DY dt, ini kinematika biasa ya, dan UZ sama dengan DZ dt. Ya, sebenarnya kalau teman-teman masih ingat mungkin, jadi UX itu kan kita peroleh dari limit ya, limit T mendekati 0 dari DX dt. Nah, inilah sebenarnya yang awalnya dari sini. Tapi kita sederhanakan bentuknya jadi yang UX, UY, dan UZ yang seperti ini. Nah, karena kita tahu hal semacam itu, jadi kita juga bisa bangun definisi untuk UX aksen, berarti ini adalah DX aksen per DT aksen.
sorry, U, Y aksen juga kita bisa peroleh DY per DT, DY aksen per DT aksen. Satu lagi, UZ aksen adalah DZ aksen per DT aksen. Itu definisi awalnya, dan akan kita gunakan sebentar lagi. Ini yang ini ya, kita kasih tanda. Kita akan gunakan untuk pertama kali yang nilai X dan X aksen. Karena kita punyanya bentuk yang seperti itu. Oke, di sini saja mungkin ya. Jadi kita punya, karena kita butuh DX aksen dan DT aksen untuk nilai UX, maka kita akan turunkan istilahnya ya. Kita akan nyatakan si bentuk X aksen ini dalam turunannya. Jadi kita peroleh di sini, sehingga kita peroleh, karena kita punya X aksen, atau saya tulis lagi ya, X aksen itu adalah gamma X dikurangi dengan VT, maka kita nyatakan DX aksen, gamanya tidak berubah gitu ya, gamma saja di sini. Ini jadi DX, ini jadi V DT. Karena V-nya kan tertentu atau konstan. Ini bahan baku kita, dan kita butuh DT aksen, ini DX aksen, kita butuh juga DT aksen, maka kita gunakan yang ini. Karena kita punya T aksen sama dengan gamma T dikurangi Vx per C kuadrat, maka kita akan peroleh DT aksen, gamanya konstan, ini jadi DT, ini jadi V dx dibagi dengan C kuadrat. Itu kebutuhan kita gitu ya. Itu kebutuhan kita, atau ya kalau kita nyatakan si gamanya dalam 1 per juga tidak masalah. Cuma kan nanti kita akan bagi gitu ya si DX aksen dengan DT aksen. Jadi di sini kita akan peroleh UX aksen itu sama dengan DX aksen per DT aksen. Nah, sesuai dengan rencana kita tadi, gamanya akan tercancel dengan sendirinya. Tapi saya tulis dulu di sini gamma ini DX minus VDT dibagi dengan gamma juga gitu ya, gamma DT dikurangi dengan V dx per C kuadrat. Ini kita peroleh atau kita dapatkan nilai gamma yang tercancel di atas dan di bawah. Oke, apa yang kita harus lakukan setelahnya? Ya, kita tuliskan dulu ini secara lebih apa lengkap gitu ya. Sorry, jangan kuting. Ini berarti di atasnya tinggal dx dikurangi dengan VDT, yang di bawah itu tinggal dt dikurangi dengan V dx per C kuadrat. Oke, selanjutnya untuk menyederhanakan kita bagi kedua ruas itu dengan dt per dt. Ya, jadi kita bagi yang atas dengan dt, yang bawah juga kita bagi dengan dt. Itu maksudnya. Sehingga kalau kita nyatakan ya, ini kita bagi. Nah, di sini. Nah, gitu sajalah ya. Kita akan peroleh ini jadi dx dt dikurangi dengan v dt dt per ini dt per dt, ini dikurangi dengan v per C kuadrat, saya pindahkan ke sini, ini dx dt, seperti itu. Oke, dari sini kita akan peroleh bentuk dx per dt yang tadi kita nyatakan di atas ya, dx per dt itu adalah definisi dari ux, maka kita akan peroleh di sini, sebentar, oke. Ini saja terlebih dahulu ya, ini dt per dt nanti akan 1, ini dx dt jadi ux, itu ya, ini jadi ux, ini juga 1, ini jadi ux. Nah, seperti itu. Oke, kalau udah seperti itu kita bisa tuliskan sekarang
UX aksen itu adalah UX dikurangi dengan V, karena udah satu ya, ini DT per DT dibagi dengan satu dikurangi dengan V kuadrat per C kuadrat UX. Sorry, ininya tidak kuadrat ya V-nya. Atau biasanya secara konvensi kita nuliskannya gini justru. Jadi UX dikalikan dengan V per C kuadrat. Biasanya seperti itu. Ini UX dikalikan dengan V per C kuadrat. Ini adalah bentuk transformasi kecepatan relativistik untuk arah sumbu X atau kecepatan di arah sumbu X. Yang nanti akan sering kita gunakan kalau kita fokus ke satu sumbu saja. Nah, tapi kita juga perlu menyatakan bentuk UY dan UZ, gitu ya, U aksen dan UZ aksen, dengan cara yang hampir mirip dengan ini. Kita tulis di sini saja. Oke. Nah, dengan definisi tadi, oke saya ganti dulu. Dengan definisi UY aksen itu adalah DY aksen per DT aksen, ini mirip dengan yang atas ya. Terus kita tuliskan tadi, tapi ingat di sini si si Y aksen itu sama dengan Y. Maka di sini kalau kita nyatakan DY aksen, ya udah kita nyatakan dia sebagai DY gitu, karena karena Y aksen itu sama dengan Y, maka DY aksen itu nanti akan sama dengan DY. Nah, untuk DT aksen kita gunakan eh, yang ini tetap ya. Ini jadi kita peroleh, ya ini DY aksen sebenarnya, tapi kenapa kita ubah menjadi DY, karena kebutuhan di sini nanti akan muncul DY gitu. Oke, kita akan tuliskan di sini. Jadi untuk UY aksen itu ya, untuk UY aksen ini kita nyatakan DY aksen per DT, dan ini awalnya tadi saya bilang ini akan kita tuliskan DY aksen terlebih dahulu, tapi nanti dengan fakta yang di bawah kita akan peroleh ini sebagai DY saja. Gitu. Oke, jadi kita boleh menuliskan ini sebagai DY. Kemudian ini gamanya masih ada ya, gamma dalam kurung DT dikurangi dengan V dx per C kuadrat. C kuadrat. Nah, seperti ini bentuknya. Atau kita nyatakan ini sebagai satu per tadi ya. Jadi karena gamma itu tadi di atas ya, di atas itu gamma itu satu per akar satu kurang V kuadrat per C kuadrat, maka kita boleh menuliskan karena ini sepergamma, berarti si akarnya itu ada di atas. Jadi DY dikalikan dengan satu dikurangi V kuadrat per C kuadrat dibagi dengan ini DT dikurangi dengan V dx per C kuadrat. Lagi-lagi kita bagi kedua ruas yang atas dan bawah dibagi dengan dt masing-masing. Sehingga yang atas itu jadi dy dt. Nah ini nanti jadi uy tadi ya. Dikalikan dengan akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Dibagi dengan ini dt per dt mirip dengan yang sebelah sini ya, sebelah kiri, dikurangi dengan V per C kuadrat dx dt.
Ya mirip ya. Nah, oke, kita nyatakan ini sebagai UY, ini UY, ini satu ya, ini sebagai UX. Jadi masih mengandung UX. Jadi ini adalah UY akar dari satu kurang V kuadrat per C kuadrat, bentuknya lumayan berbeda dengan yang sebelumnya. Ini satu dikurangi V kuadrat per C kuadrat kali UX, tapi biasanya lagi-lagi saya harus katakan biasanya UX-nya disimpan di sini. Jadi UX V per C kuadrat. Ini adalah ungkapan untuk UI aksen. Dan dengan cara serupa, kita bisa peroleh UZ aksen. Karena untuk kasus Y dan Z, ini Y aksen sama dengan Y, dan Z aksen sama dengan Z. Sehingga dengan cara serupa, kita bisa peroleh UZ aksen adalah UZ dikalikan dengan mirip dengan yang UY ya. 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat per 1 dikurangi UX kali V per C kuadrat. Oke, kita hari ini dapat 3 perumusan untuk menyatakan eh, transformasi kecepatan relativistik. Selanjutnya, kita juga bisa memperoleh inverse-nya gitu ya, atau kebalikannya dari si bentuk transformasi ini yang sebenarnya ini tinggal kita nyatakan si UX-nya dalam UX aksen. Jadi kita kita balik sedikit jadi UX sama dengan bla 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 itu udah jadi apa transformasi inverse-nya. Saya kasih sketsa sedikit ya biar ada gambaran. Kita punya yang ini ya, kita tunjukkan yang ini saja nih. Kita punya yang UX sama dengan UX aksen sebenarnya UX min V per 1 kurang UX V per C kuadrat. Nah, kita akan nyatakan ini, kita kali silangkan dulu ke sana. Saya tulis di bawah ya. Sehingga kita peroleh di sini UX dikalikan dengan 1 dikurangi, ini UX aksen, sorry. UX di dalam kurung 1 kurang UX kali V per C kuadrat. Ini tinggal UX dikurangi dengan V. Nah, tujuan kita mengubah jadi UX sama dengan gitu ya. Sehingga kita harus nyatakan atau kelompokkan dalam UX. Maksudnya seperti ini. Ini kita UX aksen kali 1 UX dikurangi dengan UX UX aksen. Kita switch sedikit ya. UX aksen kali V per atau pernya saya ubah jadi seperti ini per C kuadrat. Ini sama dengan UX dikurangi dengan V. Nah, kita kelompokkan yang UX dengan UX karena tujuan kita seperti itu. Jadi ini UX aksen ditambah V, ini sama dengan UX ditambah dengan UX aksen kali V per C kuadrat. Oke, dan dari sini kita peroleh ini masih tetap UX aksen ditambah dengan V, gitu ya. Ini nanti kita rancang ini UX dalam kurung 1 untuk yang ini ditambah dengan UX aksen kali V per C kuadrat. Oke, ini sudah tunggal nilai UX-nya saja. Jadi kita peroleh UX itu sama dengan UX aksen ditambah dengan V per 1 dikurangi UX aksen kali V per C kuadrat. Ini bentuk inverse transformasi yang menghubungkan antara UX dan UX aksen. Sorry, ini keliru. Ini harusnya tandanya plus S. Ini harusnya tandanya plus seperti itu. Oke, nah yang tadi saya katakan bahwa kalau UX aksen UX min P per 1 kurang UX V per C kuadrat, ternyata diinverskan itu hanya berbalik tanda istilahnya seperti itu. Jadi UX-nya itu adalah UX aksen plus V per 1 tambah UX aksen V per C kuadrat. Nah, dengan cara serupa nanti juga kita bisa dapatkan untuk nilai yang UY aksen dan UZ aksen berubah jadi UY dan UZ. Saya tulis di sini ya. UY ya. UY itu kita ikuti saja yang ini karena
Tadi sudah ketemu polanya. Jadi ini adalah UY aksen dikalikan dengan 1 kurang V kuadrat per C kuadrat per 1 ditambah. Tadi ya. Jadi tanda minusnya jadi plus. Tapi ini jadi UY aksen. Sorry. Itu jadi UX aksen. UX aksen kali V per C kuadrat. Pun begitu sama dengan yang Z, UZ ya. UZ pun sama. Bentuknya seperti itu. Bentar. Jadi si UZ itu adalah UZ aksen akar dari 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat dibagi dengan 1 ditambah, hati-hati ya, 1 ditambah UX aksen kali V per C kuadrat. Ini bentuk transformasi kecepatan untuk nilai UY dan UZ. Inverse dari yang nilai atas. Oke, jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya 6 bentuk transformasi yang nanti kita bisa sesuaikan untuk kebutuhan kita. Nah, balik lagi ke case yang tadi, misal gitu ya, atau coba saya narasikan ya si permasalahannya biar lebih rapih istilahnya. Di sini saja ya, di mana ya? Oh, ini mana ya yang tadi kok hilang? Oh, kita mulainya di tengah-tengah ya. Oke, nanti kita delete saja bagian atasnya. Sorry ya, pantesan langsung habis tadi. Kita mulainya eh, tidak di awal di sini nih. Harusnya kita mulai di sini. Oke, coba kita ketikkan ya di sini permasalahannya. Sebuah pesawat misalnya, sebentar. Saya ketik dulu sebuah pesawat antariksa gitu ya, sebuah pesawat antariksa bergerak dengan kecepatan apa tadi 0,85 ya, 0,85 C titik gitu ya terhadap bumi ini, terhadap terhadap bumi katakanlah gitu. Nah, seorang awak atau kru dalam pesawat itu, dalam pesawat menembakkan rudal dengan kecepatan 0, berapa tadi? 0,35 C. Oke, 0,35 C. Nah, gitu ya. Eh, Searah dengan arah gerak pesawat lah ya, kita tambahkan searah dengan arah gerak pesawat. Oke, enter dulu kayaknya. Berapa kecepatan rudal tadi ya? Berapa kecepatan rudal menurut pengamat di bumi? Oke, di bumi ya. Ada bumi. Oke, ini problem kita yang tadi kita apa namanya ingin jawab. Nah, ini balik lagi kita akan gunakan atau gambarkan dulu biar lebih hati-hati. Ini S aksen. Jadi kita tahu bahwa si S itu adalah pengamat yang diam, gitu ya. Ini jawab. Ya kita ini jawab ya. Jadi menurut pengamat di bumi, jadi pengamat di bumi ini aja dulu biar lebih detail. Pengamat di bumi itu dia kerangkanya S gitu ya. Terus pesawat antariksa itu dia S aksen. Nah, eventnya itu terjadi atau diamati 0,35 C itu relatif terhadap S aksen. Gitu, kecepatan rudal itu. Artinya kita punya kecepatan rudal, itu adalah
UX aksen, tadi udah kita tahu nilainya adalah 0,35 C. Kemudian kecepatan pesawat terhadap bumi kan berarti ya kecepatan pesawat terhadap bumi itu sama dengan kecepatan kerangka S aksen terhadap S. Sama dengan kecepatan kerangka S aksen terhadap S, sehingga kita sebut dia sebagai V. V-nya adalah 0,85 C. Yang ditanyakan adalah tadi berapa kecepatan rudal menurut pengamat di bumi, alias berapa si UX-nya. Jadi yang ditanya adalah kecepatan rudal terhadap bumi, kecepatan rudal terhadap bumi yang kita sebut sebagai UX. Oke, sudah lengkap ini kita ya. Oke, nggak apa-apa kita tambahin lagi ininya walaupun masih banyak space-nya tadi kan di atas pada kosong. Oke, ini jadi kita akan peroleh sekarang bentuk. Ya, tadi kalau kita jumlahkan seperti biasa ya, kita akan dapatnya 1,2 C ya nilainya. Tapi kan kita gunakan transformasi Lorentz untuk kecepatan relativistik karena bergeraknya mendekati kecepatan cahaya. Kita pakai yang atas, ini ya, UX sama dengan UX aksen ditambah dengan V per 1 ditambah UX aksen V per C kuadrat, atau ini kita peroleh 0, berapa tadi UX aksen 0,35 C ya, 0,35 C ditambah V-nya 0,85 C dibagi dengan 1 ditambah ini kalikan dulu 0,35 C dikalikan dengan 0,85 C dibagi dengan C kuadrat. Ini C kuadratnya bakal hilang secara otomatis karena ini C, ini C, ini C kuadrat. Jadi atasnya C kali C, C kuadrat, di bawahnya C kuadrat sudah menanti untuk dicoret. Sehingga di sini kita jumlahkan tadi ini 1,2 C ya. 1,2 C dibagi dengan ini kita jumlahkan dulu 0,35 tambah 0, sorry dikalikan dulu ya. Coba kita kalkulator dulu. 0,85 kali 0,35. 0,272 gitu ya. Karena ditambah 1 di depannya berarti kita tulis di sini 1,272. Atau kita bagi atas dengan bawah 1,1 ya. 1,2 dibagi dengan 1,272. 0,94 ya. 0,94 C. Ada C-nya di sini. Oke, ini adalah kecepatan si rudal terhadap X. Dan ini tidak melanggar tidak melanggar prinsip relativitas karena dia masih berada di di jarak yang cukup, atau sorry, di kecepatan yang mendekati cahaya tapi masih di bawah kecepatan cahaya. Oke, itu kira-kira permasalahan yang mungkin bisa kita explore gitu ya untuk merumuskan atau menggunakan perumusan hukum Lorentz. Atau satu lagi lah, tapi ini silahkan teman-teman ini ya coba gitu untuk latihan. Saya tuliskan atau ditulis saja lah ya ini diketik terlalu lama. Misal kayak gini. Di sini kita coba garisin dulu. Oke. Dua pesawat misalnya, dua pesawat antariksa. Ya boleh ya. Dua pesawat antariksa. Ya katakanlah A dan B gitu ya. A dan B eh, bergerak berlawanan arah saling mendekat gitu ya. Biasanya seperti itu. Bergerak berlawanan arah saling mendekat. Oke, jadi yang satu misal ke timur, yang satu ke barat. Misal ini pesawat yang A gitu ya.
Gimana tadi gambar pesawatnya? Nah, gini aja lah ya, kayak UFO, nah, gitu ya. Gimana ya gambar UFO? Harusnya gini nih. Nah, gitulah ya pesawatnya. Nah, gitu. Biar biar ini biar. Nah, kayak gini ya gambar pesawatnya. Jadi ini pesawat A, ini pesawat B. Oke, ini bergerak ke sana, yang ini bergerak ke sana. eh Kecepatan masing-masing atau kelajuan ya. Kelajuan masing-masing, misalnya masing-masing menurut pengamati bumi, menurut pengamati bumi eh, apa ya, VA misalnya, si VA-nya itu nanti, tapi kita sesuaikan ya notasinya. VA-nya 0,75 C katakanlah gitu, dan VB-nya itu adalah 0,85 C. Oke, berapa kelajuan A terhadap B? Misal kayak gitu. Di sini ya, di bawah lah, biar lebih tegas. Berapa kelajuan A atau kelajuan B sama aja. Kelajuan eh, pesawat B gitu ya, menurut A. Oke. Nah, ini. Oke, ini VA gitu ya. Tadi ini VA, ini VB seperti itu. Tapi nanti akan ada yang negatif satu. Ya, katakanlah yang ke kiri yang negatif ya. Ini 0,75 C, berarti saya pakai warna kuning ya untuk sketsa tambahannya karena soalnya sampai sana gitu. Yang kuning itu penjelasan tambahan. Ini VA-nya 0,75 C, ini VB-nya warna kuning ya. Ini VB-nya 0,8 C tapi negatif. Oke, seperti itu. Dan lagi-lagi kita bisa nyatakan karena pesawat B menurut A, berarti ini kita pasangi kerangka katakanlah kayak gitu ya. Ini kita pasangi di sini sebuah kerangka acuan yang kayak tadi gitu. Nah, pura-puranya seperti itu. Jadi dan di sini pun ada kerangka acuan eh, yang tadi bumi gitu, si S aksen. Oke, jadi ini S gitu ya, ini S aksen. Nah, ada event yang diamati oleh si S aksen yaitu gerak si VP mendekati dirinya seperti itu. Tapi dua-duanya itu menurut bumi itu bergerak dengan kecepatan masing-masing eh, apa 0,75 C dan 0,85 C seperti itu. Kebayang ya, ini sketsanya. Jadi yang akan kita tanyakan ini sebenarnya UX aksen gitu. Jadi UX aksennya berapa? Atau teman-teman tadi perinci dulu si VA tuh apa, si VB apa gitu. Jadi eh, di mana ya? Di sini mungkin ya kita belok. Nah, di sana kita gunakan space itu. Nah, segini ya. Kita perinci di sini maksudnya. Jadi kecepatan pesawat A itu sama dengan si V gitu ya, karena itu kecepatan kerangka. Ini adalah kecepatan kerangka. Oke lah, nggak apa-apa. Awalnya saya mau kasih sketsanya aja, tapi ini sangat detail sekali, nggak apa-apa ya. Kecepatan kerangka, kerangka S aksen gitu kan maksudnya. Terhadap S, ya THDS ya, terhadap S ini udah sangat jelas harusnya ya. Itu nilainya V gitu. Nah, oke. Terus ini gitu ya, si kecepatan pesawat B itu UX ya. Kecepatan pesawat B itu kita sebut sebagai UX. Kenapa? Karena dia kecepatan yang ini 0,85 itu terhadap si S. Itu ya, karena ini terhadap S, terhadap S gitu ya. Nah, sehingga kita bisa langsung
memang menyatakan bahwa kecepatan pesawat B terhadap A itu adalah si UX aksen tadi, mirip dengan yang ini tadi, kecepatan yang diamati oleh si kerangka S aksen. Oke, jadi UX aksen itu apa? UX aksen itu adalah kita pakai yang ini ya. UX aksen mana? UX aksen. Oke, yang ini. UX min V per 1 kurang UXV per C kuadrat. Oke, ini UX min V, UX min V per 1 kurang UX V per C kuadrat. Oke, UX-nya tadi, ini sudah ya, ini UX. Ini tadi minus 0,85, tulis lagi saja, ini minus 0,85 C dikurangi dengan 0,75 C dibagi dengan belok ya, maaf. 1 dikurangi minus ya, hati-hati ini pun minus 0,85 C kali 0,75 C kuadrat. Minus 0,85 C kali 0,75 C kaliin per C kuadrat. Walaupun ini lagi-lagi kita akan cancel. C kuadrat. Oke, ini silahkan lanjutkan. Ini sudah sebegitu jelas gitu ya. Ini tinggal di ini, tapi nanti iya, udah kelihatan ini pasti hasilnya bakal minus. Apa arti minus ya? Artinya dia memang berarah atau bergerak mendekati eh, apa si S aksen tadi. Ini tinggal teman-teman hitung itu berapa gitu ya. Yang atasnya berapa dibagi dengan yang bawahnya berapa, itu nanti dapat nilainya sekian C gitu ya. Ini em, ya kotak lah ya, sekian C gitu. Oke, ini saja mungkin buat pertemuan hari ini. Terima kasih, silahkan dipelajari secara lebih detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.